Sip, Ya, selamat belajar. ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman IPA 3, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat, teman-teman nggak akan manteng seperti ini gitu. Gitu jawabannya. Kayak teman-teman di masa yang masih pandemi seperti ini, jangan pernah bosan untuk mendengar, tetap jaga kesehatan juga. Percaya teman-teman tidak kemana-mana, tapi pastinya juga khawatirnya raga dan pikiran teman-teman lelah karena belajar. Nah, jangan sampai kelelahan gitu, sampai menyebabkan teman-teman jatuh sakit, gitu kan, drop gitu. Jadi tetap harus jaga kesehatannya ya. Oke, teman-teman. Kan ini pertemuan ke berapa nih? Mata-mata. Kedua pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua karena memang kita kurang banyak bertemu. Nggak, maksudnya memang jadwal untuk Ate di sini juga kan tidak terlalu banyak gitu. Akhirnya kan bisa masih terhitung jari gitu. Tapi tak apa ya teman-teman, biasanya kalau jarang ketemu itu menambah rindu katanya. Aduh, kok yang jadi puitis gini ya? Teman-teman mau diperhatikan lagi ya, jangan merasa geluh, anggap aja ini tuh kayak hiburan gitu loh ya. Ibaratnya tuh kayak biar teman-teman tuh nggak tegang-tegang teing gitu kan. Oke. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi nih teman-teman. Dan materinya itu kalimat efektif. Nah, sebelum teman-teman mulai ke pretest, kira-kira kalimat efektif tuh biasanya susahnya apa? Susah mengetahui itu, Kak. Kan biasanya kalau kalimat efektif tuh pemborosan kata ya. Oke. Terus? Itu susah itunya gitu, nganalisanya. Emang di mana yang nggak pantasnya gitu loh, yang rancunya maksudnya. Oke. Ada kendala lain? Coba dari teman-temannya yang lain. Halo Siti, halo Alifa, halo Ahmad Zamzam, halo Marni, Muhammad Hasya, Zirli, Nita, dan Sawitri Nur. Gimana nih? Biasanya kesulitan-kesulitan yang teman-teman temukan selain yang dari tadi kata Neneng Kori. Ayo dong, berbicara. Gimana? Kak, Ya, gimana Alifa? kayaknya aku minta ciri-ciri yang bener gitu loh, Kak. Soalnya kadang-kadang masih bingung kalimat efektif. Oke, nanti kita akan belajar teman-teman ya. Tapi seperti biasa aturannya, karena memang kita ditekankan untuk apa ya, teman-teman tuh harus sudah mulai bukan analisis ya, latihan soal lagi. Jadi pastinya juga sistem pembelajaran kita, teman-teman pretest, terus nanti kita pretestnya dibahas, dan tentunya akan ada materi juga tentang kalimat efektif yang insya Allah mungkin bisa membantu ya teman-teman. Nanti Teteh coba sampaikan bagaimana mudahnya, bagaimana teman-teman cara menemukannya gitu. Nah, nanti kita akan ada post test lagi gitu. Oke, langsung aja berarti ya teman-teman ya. Kita pretest terlebih dahulu. Jadi biar Yahut gitu kan, bukan Yahut apa ya, biar cepat juga. Sebentar ya, kita atur-atur dulu. Teman-teman kenapa sih hobi banget disenyapkan suaranya? Apakah teman-teman tidak mau enggak kan? Apakah teman-teman tidak mau berbicara gitu atau sedang menghemat energi? Takut berisik, Kak. Ya Allah. Suaranya merdu, Kak. Enggak kok. Kan kalau dirasa teman-teman suaranya itu apa ya, tidak terlalu berisik ya tidak apa-apa untuk dinyalakan kalau menurut kakak mah, teteh mah. Gitu. Gak apa-apa deh, senyamannya teman-teman ya. Sebentar di
Masa dulu. Gimana ya ini? Rumahnya pinggir jalan banget, Kak. Takut berisik sama kendaraan. Oh, oke. Berarti sama kayak rumah Kakak juga, kan? Apa ini? Hasya, biar gak nge-lag dan gak boros, Kak. Gak boros apa? Gak boros kuotanya, maksudnya. Iya, bukan? Oke, teman-teman. Silahkan dicek deh ya. Eh, Witri makanya pindah ke sawah. Astagfirullahalazim. Nanti banyak yang mengerumuni kalau pindah ke sawah ya. Ya, teman-teman silahkan ya, bukan silakan untuk join. Oke, kita cek dulu di sini partisipannya ada sekian puluh orang. Enggak ada yang sekian puluh orang. 11 ya. Ada 11 orang. Kurangi 2 berarti 9. Teman-teman yang akan join ada 9 orang. Baru ada 7. Silakan kalau bagi yang teman-teman kesulitan untuk bergabung di kuisisnya, karena ibaratnya sinyalnya rebutan dengan Zoom, boleh dimatikan dulu atau boleh disenyapkan dulu, khawatirnya terganggu. Terus dengan catatan lagi, semoga soalnya juga mudah dan bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman kerjakan dengan betul, asal dengan catatan hati-hati teman-teman. Oke? Sudah Kak join semua atau masih ada satu orang lagi? Siapa nih yang belum join? Kira-kira teman-teman bisa memberitahukan siapa temannya yang belum join? Nah, oke. 9 orang ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, selamat mengerjakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ya. Khawatir soalnya ada yang tidak dimengerti. Ingat hati-hati.
Diingatkan lagi, hati-hati teman-teman milihnya. Coba kita lihat salahnya banyak di mana. Ini pada betul di sini. Cek. Menarik ya.
Oke, 1 orang, 2 orang selesai. 3 orang selesai. Empat orang selesai. Hai Sawitri, Witri panggilannya ya. Sudah selesai. Oke, masih ada 5 orang lagi yang belum selesai teman-teman ya. Mari kita tunggu. Oke, sambil nunggu nih. Teman-teman yang sudah selesai, gimana tanggapannya sama soal yang sudah teman-teman kerjakan? Susah nggak sih, teman-teman? Susah. Susah? Siapakah itu yang bilang susah? Coba, siapa? Oh, Nenek Koi. Oke, susah-susahnya apanya? Coba. Susahnya apanya? Susahnya apanya? Itu Kak, apa sih? Kalimatnya teh kan pokoknya mah susah milihnya. Kayak tadi kan ada yang panjang tuh, perbaikan kalimat di atas harusnya teh efektif. Gimana? Susah nyarinya teh, emang salahnya di mana gitu. Oh, Mirip-mirip oke, gitu loh. perbaikan kalimat ya. Ya. Memang kan identiknya kalau yang ditanyakan kalimat efektif tuh pasti kita harus analisis kalimat kan, konteksnya ya nggak sih? Nah, teman-teman nih ya, sebelum dimulai, coba kira-kiranya tuh syarat, jangan ke syarat dulu deh. Teman-teman sudah bisa menentukan kalimat inti? Coba. Kalimat inti? Harus ada subjek dan predikat. Iya, betul. Nah, kalau kita ibaratkan ya, kan sebelum teman-teman kenal sama istilah kalimat efektif, kalimat baku, kalimat majemuk gitu. Nah, induknya itu teman-teman tuh mesti paham bahwa kita mengenal yang namanya kalimat gitu. Lalu kalimat itu kan minimalnya memiliki memiliki unsur inti, yaitu subjek dan predikat. Nah, dari kalimat itu dia tuh bisa bercabang. Bisa kita sebut nanti yaitu ada kalimat transformasi. Kalimat transformasi artinya dari kalimat yang inti itu kita bisa mentransformasikannya jadi sedemikian rupa panjangnya, yang itu contohnya tuh kayak adanya perluasan dari subjeknya kah gitu, atau hadirnya keterangan, hadirnya pelengkap. Nah, seperti itu gitu kehadiran dari awal mulanya suatu kalimat. Kemudian ketika teman-teman menemukan kalimat yang lain dari kalimat inti, kita akan menemukan yang namanya kalimat efektif, kalimat baku gitu kan. Kalimat efektif itu ibaratnya itu dia memiliki beberapa syarat-syarat khusus gitu. Nah, si syarat-syarat khusus itulah sebetulnya bisa kita gabungkan bahwa bukan digabungkan ya, bisa kita beri tanda lah istilahnya. Kita beri tanda bahwa sejatinya nih, kalau yang ditanyakan kalimat efektif, kita harus memberikan tanda-tanda yang menjadi ciri dari kalimat efektif tuh teman-teman. Ya kan? Coba kalimat efektif, syarat dari kalimat efektif yang teman-teman ketahui itu ada berapa sih?
Ada berapakah itu syarat kalimat efektif? Halo, ada berapa? Halo? Halo? Halo, ada berapa nih? Teman-teman tidak ada yang mau jawab pertanyaan Teteh? Ada 4 atau berapa? Nggak tahu aku. Ada yang 4, ada yang nggak tahu berapa. Oke, tuh sudah selesai ya. Kita umumkan dulu. Pertama itu Siti Nur Aziza, kedua Sawitri, ketiga Hasya. Wih, pretestnya jauh lebih baik nih daripada yang sebelum-sebelumnya. Mantap. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, kalau teman-teman pahami bahwa memang syarat dari kalimat efektif itu bejibun banyaknya kan. Tapi di sini kakak hanya akan menyampaikan poin pentingnya saja gitu. Jadi kalau kita analisis dari syarat yang bejibun banyaknya itu, nah itu bisa kita rangkum gitu. Kenapa? Karena memang pada nyatanya kayak ada beberapa poin yang sejatinya tuh dia tuh mirip gitu dengan poin yang lainnya. Oke, kita perhatikan ya slide selanjutnya. Nah, kalimat efektif. Teman-teman, aturannya masih sama ya sebelum kita mulai. Aturannya masih sama. Teman-teman kalau ingin bertanya langsung aja tanya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Teteh akan terus lanjut. Terus teman-teman boleh sambil makan, sambil minum, sambil peregangan boleh. Terus ada candaan juga nggak apa-apa, biar nggak terlalu tegang ya. Dan bagi yang tidak terlalu berisik, kalau mau dinyalakan, suaranya sangat diperbolehkan sekali, oke? Pokoknya se-enjoy mungkin, senyaman mungkin teman-teman. Bisa diikuti ya. Oh ya, buat yang puasa juga, selamat berpuasa. Siapa tahu itu bisa menjadi salah satu cara teman-teman untuk meminta kepada Allah gitu kan. Oke. Nah, lanjut ya. Syarat dari kalimat efektif. Nah, tentunya syarat yang Teteh sajikan di sini nih sudah teman-teman kenal lah ya gitu. Yang pertama kita bahas struktur jelas, minimal subjek dan predikat itu maksudnya. Artinya kehadiran subjek dan predikat itu penting gitu. Kenapa? Karena dia merupakan struktur inti kalimat. Suatu kalimat ketika kita ingin menyebut dia kalimat yang bagus, kalimat yang efektif, ketika hadirnya subjek dan predikat. Kesalahan yang sering muncul nih dari kalimat efektif, poin strukturnya jelas itu ketiadaan subjek, teman-teman. Ketiadaan predikat. Ketumpang tindihan subjek. Artinya ketumpang tindihan tuh ada 2 gitu subjeknya. Atau ketumpang tindihan predikat, sama predikatnya tuh ada 2 gitu. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang sering muncul di pertanyaan perihal kalimat efektif yang kakak amati gitu ya dari soal-soal UTBK gitu yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, kesejajaran. Oke, sebelum kesejajaran, kakak mau tanya dulu, Ketang. Teman-teman, cara menentukan subjek dan predikat itu seperti apa sih? Ayo, dijawab gimana cara teman-teman menentukan subjek dulu deh. Gimana cara teman-teman menentukan subjek? Hello, gimana? Ayo teman-teman jangan diem-diem baik dan nyengir-nyengir baik. Ya teman-teman bersuara. Teman-teman harus menunjukkan pemahaman teman-teman. Sudah sejauh mana? Gimana Hasya? Gimana? Kori gimana? Feeling aja sih, Kak. Feeling. Oke. Selain dari feeling, kan kita tidak selalu bisa mendapatkan perasaan.
Gimana? Sama Kak, 2 feeling. Dulu feeling lagi. Oke, ada jawaban lain selain perasaan? Misalnya apa gitu? Misalnya subjek tuh dilihat orang, misalnya. Ada juga kan? Kayak teman-teman yang biasa ditemukan memang subjek itu bisa berupa orang, predikat itu berupa kata kerja gitu kan. Tapi hati juga gitu. Teman-teman mesti pintar-pintar juga. Apa sih yang bisa kita sebut ini sebagai subjek dan ini sebagai predikat? Kita bisa menggunakan pertanyaan. Pergunakan pertanyaan yang predikat gitu pertanyaannya. Oke? Kalau pertanyaan untuk predikat, apa dan bagaimana subjek? Contoh, kalimatnya memang kalimat sederhana, pastinya juga kan kalau sedang memasak. Sebetulnya kita sudah paham ya bahwa Ani berperan sebagai subjek, kemudian sedang memasak itu berperan sebagai predikat. Kalau kita aplikasikan pertanyaannya nih, kita ibaratnya aduh belum tahu nih subjeknya mana gitu kan. Teman-teman coba gunakan pertanyaan yang pertama tadi. Siapa yang sedang predikat? Artinya kan siapa yang sedang memasak? Kita menemukan jawabannya kan, yaitu Ani. Oke. Sekarang kita gunakan pertanyaan untuk predikat. Apa yang Ani sedang apa gitu pertanyaannya kan? Ya enggak. Maka kita akan menemukan jawabannya sedang memasak gitu. Nah, itu kedua pertanyaan itu boleh coba teman-teman aplikasikan nanti ke dalam soal-soal. Insya Allah itu bisa digunakan karena memang itu terbukti gitu ya, memudahkan teman-teman untuk menentukan oh ini nih subjeknya, oh ini nih predikatnya. Oke, lanjut ke sejajaran. Lagi-lagi perihal berbicara ke sejajaran, teman-teman pasti sudah banyak mengetahui. Contoh kayak di saat itu, ketika kalimat itu dikatakan tidak efektif, ketika terdapat imbuhan yang campuran. Contoh nih, di dalam satu kalimat itu ada yang pertama menggunakan imbuhan me, selanjutnya menggunakan imbuhan pe. Maka kalimat itu disebut sebagai kalimat yang tidak efektif karena tidak memenuhi syarat dari kalimat efektif yang sejajar. Artinya, di dalam kalimat itu ketika menggunakan imbuhan me, maka teman-temannya juga harus menggunakan imbuhan me. Tuh. Contoh, ayah sedang memagari tembok dan peruntuhan tanaman gitu misalnya. Penebangan dan penebangan pohon atau apalah gitu ya, teman-teman. Maka kan itu ada kehadiran yang tidak sejajar gitu. Imbuhan me udah imbuhan pe, ya kan? Maka kita harus memadukan imbuhan me bertemu lagi dengan imbuhan me gitu perbaikannya. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan langsung berbicara aja ya. Takutnya Teteh tidak melihat grup chat juga. Khawatir teman-teman bertanya di grup chat gitu. Atau ada teman-teman yang bertanya di grup chat dan kakak belum lihat grup chat, boleh teman yang lainnya menyampaikan juga ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Teteh bakalan terus lanjut pokoknya. Lanjut ya, kehematan. Berbicara perihal kehematan, teman-teman sudah pasti mengetahui dong ketika ada para bertemu dengan ibu-ibu, semua bertemu dengan bapak-bapak gitu. Kemudian naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam. Dan teman-teman lainnya kayak misalnya hanya ini saja, ada hanya, hadir aja, kemudian paling cantik sekali, ada kata paling ditambah sekali gitu kan, itu boros gitu kan. Itu ya yang kita maksud. Lanjut ke logisan. Kelogisan artinya maknanya juga bisa diterima gitu. Kalimat itu tuh
logis bagi logika kita, kan tidak mungkin ayam saya baca buku gitu kan. Baiknya bukan buku baca saya gitu. Nah, artinya kelogisan suatu kalimat itu harus hadir. Kelogisan kalimat ini bisa juga berhubungan dengan yang namanya keambiguan, teman-teman. Maka satu kalimat itu tidak boleh ambigu. Contoh nih, aduh lupa udah pernah jelasin belum ya? Kayaknya belum. Kayak ada kalimat gini, kucing makan tikus mati di dapur. Itu maknanya apa sih teman-teman? Coba mohon dinyalakan dulu, berikan tanggapannya. Kucing makan tikus mati di dapur. Apa tuh maksudnya? Kucing makan tikus, Kak. Kucing makan tikus. Lalu yang matinya itu siapa? Tikusnya. Tikusnya, oke. Ada pendapat lain? Kucing makan tikus mati di dapur? Ada pendapat lain? Ada Kak, Apa? Gimana Zam? kucingnya yang mati. Kucingnya yang mati karena makan tikus. Iya, matinya di dapur. Oke, ada pendapat lain lagi? Itu maknanya banyak banget loh. Ada 4 kali ya. Kucing makan tikus mati di dapur. Oh, aku tahu, Kak. Apa? Coba. Kucingnya lagi makan, terus ada tikus mati yang di dapur gitu. Oke. 2 kejadian yang berbeda ya. Masih ada satu lagi. Ayo apa? Kan tadi kalau Zam-Zam bilangnya apa Zam tadi tuh? Siapa yang matinya? Kucingnya. Kucingnya mati kan? Ya. Kucing makan tikus, mati di dapur gitu kan penekanannya. Iya. Alifah juga sama ya, Alifah tadi ya? Kucingnya yang mati ya? Tikus yang mati, Kak. Oh, tikus yang mati. Berarti gini ya, kucing makan, tikus mati di dapur, gitu. Kalau Kori tadi gimana, Kor? Sama, kucing makan, tikus mati di dapur. Kalau Alifah mah kucing makan tikus, gitu, Kak. Gimana sih? Mungkin Alifah mau gini nih. Kucing makan tikus mati di dapur. Nah, gitu. Berarti mirip ya? Oke. Tikus mati gitu, Kak. Oke. Nah, maksudnya kan dari contoh kalimat yang gitu aja teman-teman bisa menangkap banyak hal kan? Artinya itu ambigu kan gitu. Nah, ada satu lagi kayak jadi contohnya salah. Intonasinya itu jadi kayak gini. Kucing makan tikus mati di dapur. Apa sih? Jadi bingung. Bingung ya kalau dirapalkan tuh susah gitu. Enaknya tuh kayak ditulis gitu, terus kayak kita tuh kasih tanda komanya gitu. Nah, maksudnya teman-teman ya, itu merupakan contoh dari kalimat yang sifatnya ambigu gitu. Maka memang kehadiran dari tanda baca itu diperlukan. Oke, ada pertanyaan seperti ini. Apakah kalimat efektif itu juga memperhatikan ejaan? Oke. Ejaan kayak misalnya kata baku atau penulisan kata itu tidak diperhatikan di kalimat efektif, teman-teman ya. Tapi kehadiran tanda baca itu perlu ketika makna dari kalimat itu akan menyebabkan keambiguan. Oke, itu ingat. Lalu kalau kalimat yang memperhatikan ejaannya, penulisan katanya, itu kalimat apa, Kak? Itu kalimat baku. Hati-hati. Kalimat efektif tidak bisa disebut sebagai kalimat baku. Tapi kalimat baku bisa disebut sebagai kalimat efektif. Loh, kok bisa kayak gitu? Oke, kita rincikan ya. Kalimat efektif memuat syarat-syarat yang sudah dijelaskan kan dengan teman-temannya nih si syarat kalimat efektif. Nah,
Kalau kalimat baku, dia ini kalimat baku ya. Dia memuat syarat kalimat efektif, juga memperhatikan ejaan, tanda baca penulisan katanya gitu. Kayak contoh, memperhatikan juga penulisan kata terima kasih yang seharusnya ada spasi, tapi di kalimat itu dia disatukan. Itu teman-teman ya, perbedaannya kalimat efektif dan kalimat baku. Next ya, kita langsung aja ke soal biar lebih mudah. Di kalimat ini, apa sih yang bermasalahnya? Coba diperhatikan, apa nih yang bermasalahnya? Ayo, ayo. Yo, gimana? Gimana? Bingung. Hah? Apa beda apanya, teman-teman? Halo teman-teman, masihkah teman-teman di sana? Gimana? Gimana ini menunggu? Ayo, sekalinya ngomong jangan bisik-bisik dong. Gak kedengeran tahu. Apa? Pertanyaannya apa? Oke, pertanyaannya, kalimat ini tidak efektif. Maka harus kekurangan konjungsi yang bermakna apa? Udah dijawab ini. Udah, kayak teman-teman kita langsung aja ya, kayak gitu. Di sini ada opsi A, pengandaian. Konjungsi pengandaian itu apa aja? Seandainya, andaikan. Bagaikan. Oke, seandainya, andaikan, jika, kalau, gitu kan, berandai-andai, gitu kan, pengandaian. Kenapa ya kalau berandai-andai itu matanya tuh kayak pengen lihat ke atas gitu, teman-teman? Ada apa gitu ya? Mungkin karena berandai itu agak jauh, dan langit kita anggap jauh, jadi kita melihatnya ke langit. Mungkin, oke? Lanjut, penegasan. Konjungsi penegasan itu apa aja? Jadi, Maka demikian. Oke, good. Itu ya, sudah tahu. Penambahan sama pemilihan juga teman-teman sudah paham. Nah, penjelasan itu berarti konjungsinya apa? Kata apa? Bahwa bisa. Betul, bahwa. Salah satunya bahwa. Oke. Dan memang betul di kalimat ini yang dibutuhkan kehadirannya adalah kata bahwa. Bahwa disimpannya di mana tuh baiknya? Coba. Setelah menunjukkan. Setelah menunjukkan. Iya, betul. Coba struktur dari kalimat ini apa aja? Struktur kalimatnya apa aja nih? Subjek predikatnya, guys. Hello, guys. Nih, sudah dikeluarkan segala jurus kata agar teman-teman berbicara. Ayo. Apa? Subjeknya yang mana? Subjeknya deh. Oke, kita tanya satu-satu. Subjeknya yang mana? Hasil analisis. Siti, hasil analisis. Lanjut, predikatnya. Menunjukkan. Oke, terus menunjukkan kesananya apa dong? Sebelum hadir kata bahwa ya. Sebelum hadir kata bahwa,
setelah menunjukkan dari kata ada itu menempati struktur apa? 5, 4, 3. Gemes banget sama teman-teman. Ya Allah, teman-teman yang lainnya jagoan banget sih puasa ngomong. Bukan puasa kan, nggak tahu gitu. Oh. Oke. Berbicara kan. Maksudnya setidaknya ada suara kayak tuh. Itu kayak penanda gitu. Oh, teman-teman mikir gitu loh. Oke, teman-teman langsung aja ya deh ya. Keburu habis juga waktunya. Ya, Kak. Betul yang dijelaskan oleh Siti tadi. Hasil analisis itu subjek, menunjukkan itu predikat. Nah, kalau kata bahwa tidak hadir, maka dari kata ada itu sudah menunjukkan predikat lagi. Artinya kalimat ini tidak efektif karena ketumpang tindihan predikat, teman-teman. Sehingga kita harus menghadirkan kata bahwa. Lalu kalau kata bahwa muncul, maka struktur atau fungsi setelah kata menunjukkan nih, nah di sini kan nanti akan hadir kata bahwa ya. Nah dari kata bahwa nih sampai yang ini diberi tebal sampai 34%, bisa dilihat ya, maka itu akan menempati fungsi objek. Loh, kok bisa objek gitu? Oke, kita perhatikan nih predikatnya. Predikatnya ini kata menunjukkan. Menunjukkan itu merupakan verba transitif. Verba transitif itu merupakan verba yang membutuhkan objek. Iya kan? Udah tahu kan? Oke, udah tahu verba transitif? Oke. Nah, ciri dari verba transitif itu apa, Kak? Apakah kita harus menghafalkan? Jelas tidak, teman-teman. Ada cirinya nih. Pertama, dia biasanya menggunakan imbuhan me. Oke. Loh, kenapa penunjuknya imbuhan me? Karena biasanya ketika hadir objek, maka kalimat itu kalau berupa aktif menggunakan imbuhan me, dia bisa dipasifkan. Ya. Jadi, ciri dari kalimat yang menggunakan verba transitif, artinya verba yang membutuhkan objek, imbuhannya imbuhan me, kemudian kata itu bisa dipasifkan. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, lanjut. Lalu pertanyaannya, kalau kehadiran pelengkap itu bagaimana? Oke. Kalau kita berbicara perihal kehadiran pelengkap, artinya juga apa ya? Katanya juga pelengkap, artinya dia hanya bersifat untuk melengkapi. Ya kan? Maka teman-teman, kehadiran pelengkap itu ibaratnya hadir boleh, enggak juga enggak apa-apa. Contoh, saya berjualan ayam goreng. Subjeknya apa? Saya. Saya. Predikatnya? Berjualan. Berjualan. Ayam goreng, fungsi strukturnya apa? SPO. Oh, bukan. Coba. Pelengkap. Pelengkap. Loh, kok bisa pelengkap? Coba, apakah kata berjualan dia bisa dipasifkan? Tidak. Enggak. Tidak. Tapi kan Kak ada kata dijual. Dijual ketika aktifnya itu menjual. Kalau berjualan, apakah dia bisa dipasifkan menjadi dijualan? Kan tidak ya. Nah, gitu teman-teman. Maka si ayam geprek ini dia menduduki struktur pelengkap. Coba kalau kita hilangkan nih kata ayam gepreknya, dia berjualan, masih berterima nggak sih? Enggak. Oh, dia berjualan, saya berjualan, berterima nggak?
Bisa dipahami nggak? Bisa. Bisa. Bisa kan? Bisa. Artinya maksudnya itu tuh tidak menggantung teman-teman. Oh, intinya dia berjualan. Terserah mau jualan apa aja juga gitu loh. Pelengkapnya tuh, kehadiran pelengkap tuh kayak gitu. Kalau kehadiran objek nih ya, dari kalimat ini, hasil analisis menunjukkan, gantung kan gitu. Butuh suatu hal yang diteruskan gitu dari verbanya, makanya objeknya hadir gitu. Bisa dipahami nggak sih teman-teman sampai sini? Bisa. Oke, bisa ya. Kalau ada yang ditanyakan, mangga boleh langsung aja. Lanjut. Pertanyaan untuk soal ini. Yang termasuk kalimat tidak efektif pada kedua teks di atas adalah kalimat nomor berapa? A, 1 dan 11. Oke. Apa tuh kesalahannya dari kalimat 1? Itu Kak ada di-nya. Harusnya nggak usah pakai di. Kenapa? Nah, itu Kenapa? karena udah Indonesia. Gimana ya? Nggak Coba enak. Kenapa? Coba kenapa? Kenapa di bermasalah? Ayo. Kalau ada di-nya jadi keterangan tempat tuh. Iya. Betul. Terus tandanya apa dong yang menyebabkan dia tidak efektif? Nggak ada subjek. Nah, itu guys, Gusti Nu Agung. Betul. Siapa tadi yang bilang Hasya, bukan? Siapa? Iya. Hasya ya? Oke. Betul, teman-teman. Kalimat nomor 1, dia tidak efektif karena tidak memiliki subjek. Nah, hadir kata di itu preposisi atau kata depan yang menyebabkan kata Indonesia itu menjadi keterangan. Perbaikannya kita menghilangkan kata di. Maka Indonesia auto menempati struktur subjek. Merupakan itu kata strukturnya apa? Merupakan. Strukturnya apa? Predikat. Predikat. Nah, teman-teman pernah mendengar istilah kopula? Belum. Oke. Ini tambahan ya teman-teman ya untuk mempermudah teman-teman juga untuk menentukan struktur. Jadi di bahasa Indonesia itu ada yang disebut sebagai kopula atau verba relasional, artinya yang menghubungkan subjek dengan pelengkap. Nah, siapa sih yang masuk ke dalam istilah kopula? Itu kata merupakan, adalah, menjadi. Itu merupakan kopula yang auto menduduki struktur predikat. Oke. Maka kata setelah kopula itu berfungsi, itu menduduki struktur pelengkap. Bisa dipahami tidak? Oke, bisa ya. Artinya kalau teman-teman menemukan kata merupakan adalah menjadi, itu udah langsung teman-teman nggak usah mikir panjang lagi. Langsung bilang aja, oh ini predikatnya nih, oh berarti subjeknya mana gitu. Karena maka ke belakangnya itu harus menduduki pelengkap. Kecuali hadir preposisi atau kata depan, maka dia harus kita curigai lagi. Berarti, oh itu keterangan juga, itu ya. Oke, lanjut ke nomor 11. Nomor 11 tuh kenapa salahnya? Coba. Kenapa salahnya teman-teman? Nomor 11. Ada kata juga ya kan? Ada kata dari kali. Ada kata juga, ada kata dari. Oke, kasusnya masih sama dengan kalimat nomor 1. Oke. Nah, bentuk kalimat ini dia mirip nih dengan kalimat nomor 1 tadi sebelumnya yang kita bahas.
Tapi kesalahannya mirip dengan si teks 1 nomor 1 ini, kalimat 1 maksudnya. Oke, kata dari di situ lagi-lagi menghilangkan struktur subjek, teman-teman. Terus predikatnya kata apa? Predikatnya kata apa? Menunjukkan. Menunjukkan. Kemudian ada kata bahwa, lalalala. Nah, itu menunjukkan struktur objek. Betul. Gitu teman-teman ya. Hati-hati ya. Oke, next ya. Nah, kalimat ini, pertanyaannya seperti ini. Kata yang salah digunakan yang menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif adalah bahwa. Oke, di soal nomor ini teman-teman sudah banyak yang betul ya. Coba kalau kita analisis, ini strukturnya apa aja nih di kalimat ini? Subjeknya yang mana? Menurut penelitian Latifah Nur Ahyani. Oke, terus lanjutkan dulu deh. Terus? Oke, kita analisis ya teman-teman, kita analisis bareng-bareng. Kata menurut teman-teman itu bukan kita anggap sih, dia termasuk ke dalam preposisi. Ya. Artinya balik lagi, kalau hadir preposisi berarti strukturnya menjadi keterangan ya. Nah, berarti menurut penelitian Latifah Nur Ahyani itu fungsinya keterangan. Universitas Muria Kudus juga keterangan. Dia bisa ya KK karena diberi tanda koma. Kata bahwa itu juga menyebabkan kalimatnya tidak efektif. Karena berarti semuanya itu menduduki fungsi keterangan. Nah, kata bahwa kita hilangkan. Nah, berarti yang menduduki fungsi subjek atau menduduki struktur subjek itu metode dongeng, ya kan? Ya enggak? Nah, predikatnya kata apa tuh? Coba. Dapat memberikan. Lalu, sumbangan? Objek. Ada kata terhadap perkembangan kecerdasan moral anak usia prasekolah itu menduduki struktur pelengkap. Masa pelengkap? Bukan. Coba perhatikan, itu ada preposisi teman-temanku yang berbahagia, yang cantik, yang lucu. Keterangan, guys. Hati-hati. Tuh, kan nih ya, preposisi atau kata depan itu kan terhadap, di, dalam, dari, menurut, terhadap, apalagi itu, pada, tuh banyak sekali. Jadi ketika teman-teman menemukan preposisi atau kata depan, udah teman-teman jangan mikir panjang lagi, itu menduduki fungsi keterangan. Ciri lain dari keterangan itu, dia bisa dipindahkan, teman-teman. Kayak tadinya tempatnya di depan, dia bisa ke belakang. Atau tadinya dia di ke belakang. Kalau kita coba pindahkan, apakah ini masih berterima kalimatnya? Masih satu makna. Nah, itu tandanya keterangan. Gitu ya, hati-hati ya. Oke. Lanjut. Nah, ada apa sih sama si Bayu Santoso ini? Kenapa dia bisa salah? Coba. Apa yang menyebabkan Bayu Santoso salah? Menjadi kalimat efektif. Coba. Gimana? Ketimpangan predikat. Yang mana tuh katanya, Hasya? Ada merupakan, terus menangkan.
Betul sekali. Berarti betul ya yang disampaikan oleh Hasya itu ketumpang tindihan predikat. Nah, artinya perbaikannya kita harus menghilangkan satu predikat. Alternatif jawabannya adalah menghadirkan kata yang, sehingga nantinya dia akan berfungsi untuk memperluas. Itu. Kehadiran kata yang bisa kita simpan. Pertama, sebelum kata merupakan. Jadi Bayu Santoso yang merupakan lala. Atau perbaikan kedua, kehadiran kata yang kita simpan sebelum kata memenangkan. Ya, maka bunyinya Bayu Santoso merupakan seorang mahasiswa isi desain komunikasi visual yang memenangkan. Nah, maka jawaban yang betul adalah jawaban yang mana? Yang mana? Yang D bukan. Yang Ini bentar-bentar, Kak. Berapa kasih yang D. Yang D. D, betul, yang D. Itu ya, teman-teman ya. Tadi soalnya di HP nggak ada keterangan lanjut, jadi sampai memenangkan doang, jadi bingung. Oh gitu? Ya, makanya itu. Kepotong. Iya benar Kak. Ya. Oh. Ke bawahnya nggak ada lagi maksudnya si kalimatnya. Iya nggak ada. Iya, nggak ada. Kepanjangan kali ya opsinya ya. Oke, nggak apa-apa deh ya teman-teman ya, nggak bonus sih, itu mah rugi. Nggak apa-apa, pretest ini ya, mudah-mudahan nanti di post-test lebih baik. Oke, teman-teman perhatikan lagi, di sini ada yang sebelum kata diadakan. Loh kok Kak, berarti banyak yangnya dong. Tidak apa-apa, karena kalau kita menghilangkan kata yang, maka diadakan dia juga akan memperebutkan struktur predikat, gitu ya. Jadi memang siang di sini tidak bermasalah sebetulnya teman-teman gitu. Oke ya, gitu ya, bisa diikuti ya teman-teman ya. Ya bisa Kak. Oke. Lanjut, ini pertanyaannya perbaikan ya. Oke, sebelum kita melihat pilihannya, kita perhatikan dulu. Langkah ini yang diberlakukan pemerintah tujuan menangkal informasi hoax di media sosial. Kalimat ini kenapa dia bisa dikatakan tidak efektif? Karena apa? Karena apa? Halo, teman-teman yang lainnya. Halo, Marni, Siti, Alifah, Kori, Hasya, Sawitri, Nita, terus di absen ini mah. Zamzam, Zirli. Kenapa nih sama kalimat ini tuh apa sih yang bermasalahnya, hei? Hei. Ada kata yangnya bukan Kak? Iya, betul. Ada kata yang, maka di situ strukturnya subjek semua, teman-teman. Gitu ya. Perbaikannya kata yang dihilangkan, ya kan? Artinya opsi A, opsi B kita hapus. Berarti ini ada C, D, E. Mana sih yang benar? Mana yang betulnya? Yang E bukan Kak. Yang E. E, betul. Betul, ya. Kalau kita analisis lagi kalimatnya, langkah ini
menduduki struktur Objek. apa? Subjek. Subjek. Diberlakukan Predikat. 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 Pemerintah. Objek. Ternyata pemerintah di situ tidak menduduki objek, teman-teman, tapi dia menduduki pelengkap. Kok bisa? Coba. Langkah ini diberlakukan. Apakah bisa kita pahami? Bisa. Bisa ya. Jadi tanpa kehadirannya kata pemerintah, yang dimaksud dia masih tersampaikan gitu. Maka pemerintah itu menempati unsur pelengkap atau struktur pelengkap. Dengan tujuan menangkal informasi hoaks di media sosial, ada kata dengan yang artinya dia menduduki struktur keterangan. Betul. Gitu ya, teman-teman. Oke. Halo Marni. Tadi ada bersuara sedikit ya. Lanjut. Kalimat inti dari kalimat tersebut adalah B. B. Betul ya, teman-teman. Perihal kalimat inti, jangan sampai terkecoh. Coba perhatikan ada kata yang bermakna itu perluasan subjek. Kemudian perluasan subjeknya berakhir di kata bangsa nih. Di sini, di kata bangsa, ya kan? Kemudian mempunyai predikat, fungsi, objek. Ada sebagai di sini dia menempati keterangan. Tadi cukup banyak yang masih terkecoh ya teman-teman ya. Ya. Jawabannya hati-hati ya. Next. Nih, di antara kalimat berikut yang termasuk kalimat yang lengkap strukturnya adalah maksud dari kalimat yang lengkap strukturnya minimal subjek predikatnya hadir, teman-teman. Gitu ya. Coba. Yang mana nih? D. Jawabannya. D. Coba analisis. D itu berarti fungsinya apa aja? Strukturnya apa aja? Izin minum sebentar ya. Iya, Kak. Coba D itu strukturnya apa aja? Rektor. Dalam hal ini. Gimana dalam hal ini? Gimana? Kalau dalam hal ini. Dalam hal ini nggak tahu, Kak. Tangan ya, Kak? Keterangan. Hati-hati Kori, itu kan itu kita perhatikan nih ya. Ini ada kata dalam. Dalam kan preposisi, teman-teman. Ya kan? Iya. Gitu. Dalam, pada, terhadap, di, dari, itu merupakan preposisi. Yang artinya itu langsung menduduki struktur keterangan. Meskipun ada hal ini ya, karena dia diawali kata dalam. Rektornya apa? Subjek. Subjek. Menyampaikan Predikat. predikat. Peraturan baru? Objek. Objek ya, karena kan menyampaikan verba transitif. Kemudian dia bisa dipasifkan ya, disampaikan. Lanjut kita analisis dulu deh satu-satu. Loh kok tadi aku misalnya nih ada yang jawab A, ada yang jawab B, C atau E. Yang A strukturnya apa aja teman-teman ini? Coba. Strukturnya apa aja nih yang A? Tidak ada subjeknya, Kak. Tidak ada subjeknya, betul sekali. Coba, ini strukturnya emang ada apa aja? Siapa tadi yang jawab Siti ya? Atau siapa? Boleh teman-teman yang lainnya kita analisis bareng-bareng. Jadi biar paham gitu analisis kalimatnya teh oh ini gitu loh. Yuk kita analisis bareng-bareng deh ya. Opsi A, untuk penyelenggaraan acara tersebut. Ada kata untuk preposisi berakhir di kata tersebut, betul, keterangan, membutuhkan Predikat.
Predikat biaya yang besar nih, ini satu kata satuan. Objek. Oh, objek, betul. Yang tidak hanya digunakan untuk perluasan subjek, teman-teman. Pastinya, pokoknya yang itu dia berfungsi untuk memperluas. Oke, gitu ya. Next. Yang B. Ini pelatihan bersama, strukturnya apa? Pelatihan. Oke, teman-teman, untuk opsi B ini dia tidak efektifnya karena tidak ada predikat. Ya, pelatihan bersama nih, kata bersama, dia itu satu kesatuan sama pelatihan gitu. Satu frasa disebutnya kan. Ini frasa. Pelatihan bersama, apa ada yang berbicara apa? Kak, maaf. Oke. Pelatihan bersama. Pelatihan bersama di sini menduduki struktur subjek. Ya. Pelatihan bersama subjek ini ada di jelas. Dia menandakan kata depan untuk gedung. Jadi sampai kata depan nih ini dia keterangan. Maka struktur dari opsi B itu hanya terdiri atas subjek dan keterangan. Gitu ya. Sekarang opsi C. Opsi C coba amati nih. Ada strukturnya apa aja. Coba. Hasya gimana Hasya? Sawitri gimana? Zirli? Marni? Absen lagi. Gimana opsi C nih? Strukturnya apa aja, gengs? Hanya ada subjek dan keterangan. Subjeknya yang mana, Sid? Semua orang. Oke. Kemudian terlelap ikut kemana dong? Ke semua orang. Ikut ke semua orang. Berarti dia satu struktur gitu ya, subjek gitu ya. Oke, kita keep. Coba pendapat teman-teman yang lain deh. Terlelapnya predikat, Kak. Apa, Fari? Terlelapnya predikat bukan? Oke, terus berarti strukturnya apa aja dong? Kegelapan malamnya keterangan. Boleh. Itu yang ketika semua orangnya subjek. Oke, kita keep lagi. Siapa tadi Hasya? Bilang apa Hasya? Keterangan doang. Keterangan doang. Oke, teman-teman sudah ada pemberitahuan 20 menit lagi selesai, maka kita akan percepat. Fungsi dari opsi C ini semuanya keterangan. Betul kata Hasya. Kenapa? Teman-teman cek di sini ada kata ketika, sayang-sayangku. Tadi kan Teteh sudah menjelaskan bahwa ketika itu merupakan penanda konjungsi subordinatif, ya. Artinya konjungsi ini dia akan menempati struktur keterangan. Ketika semua orang terlelap, ini keterangan. Dalam kegelapan, keterangan, ya. Betul, semua orang menduduki subjek, terlelap menduduki predikat ketika kata ketika ini dihilangkan, gitu ya. Nah, kalau opsi E ini hanya ada subjek saja ya, teman-teman. Pertempuran pertama hadir kata yang di sini itu perluasan, gitu ya, bisa diikuti ya. Hati-hati ya, teman-teman. Nah, sama halnya dengan nomor 8 juga. Ini yangnya ada 2 kali. Kalau Bayu Santoso itu kekurangan yang. Kalau di soal nomor 8 ini, dia kelebihan yang. Maka harus dihilangkan satu kata yangnya ya, teman-teman. Boleh kalau mau di-capture, ditangkap layar namanya, teman-teman. Bahasa Indonesianya screenshot tuh ya. Oke, lanjut ya, biar cepet ya, biar teman-teman cepet-cepet post test. Oke, ini nih, si soal di Jepang.
Kalimat yang tidak berstruktur lengkap adalah kalimat jawabannya kalimat nomor 3. Coba kita perhatikan. Sebagai alasannya, itu kan. Sebagai alasannya di situ menduduki fungsi keterangan. Adalah lagi-lagi tadi itu kopula ya yang sudah Teteh jelaskan ya. Maka fungsinya itu predikat, teman-teman. Predikat, maka alternatif perbaikannya kata sebagai ini dihilangkan. Sehingga kata alasannya dia akan menduduki fungsi subjek. Gitu ya, bisa dipahami ya, teman-teman? Oke, lanjut nih. Nomor 10. Kalimat inti dari kalimat 8. Pertanyaannya, kita perhatikan kalimat 8. Coba kalimat 8. Kalimat intinya apa nih? Guys, kalimat intinya? Bella menjangkiti. Menjangkiti pria tadi. Menjangkiti pria. Betul. Rubella menjangkiti pria. Kalau kita analisis lagi, rubella di sini hadir kata yang muncul kembali di Jepang. Nah, penanda berakhirnya subjek itu sampai kata Jepang. Menjangkiti itu predikat pria. Pria berusia 35 sampai tahun 1976 ya, itu objek. Karena di sini sebelum kata notabene tidak mendapat, itu ada kata yang lagi. Artinya perluasan. Oke, teman-teman, coba. Sampai sini ada yang bisa sudah dipahami, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, khawatirnya ada yang belum dipahami, gitu. Apa sih ini jadi berbelit-belit nih? Kamu mau nanya, Boleh, gimana? jadi kalau misalkan yang ditanyain inti teh harus subjek sama predikatnya aja, objeknya nggak usah dibawa sama keterangannya. Objeknya perlu dibawa kalau memang predikatnya verba transitif, teman-teman. Gitu. Jadi memang kalau kalimat inti, subjek predikat yang paling penting kita cek. Nah, lalu kita cocokkan nih ke si opsinya. Gitu. Opsi yang cocok yang mana? Karena kan tidak mungkin juga ya opsi dihadirkan ketika memang si predikat itu ditempati oleh verba transitif, maka objeknya pasti akan ikut. Gitu. Kalau verbanya bukan verba transitif, maka mungkin hanya berhenti sampai si predikatnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup tidak? Cukup menjawab tidak? Cukup, Kak. Cukup ya. Coba ada yang mau ditanyakan lagi, boleh? Saya, Kak. Boleh, gimana? Kan tadi kan kalimat efektif tuh kan syarat-syaratnya tuh tadi yang 4 itu ya. Nah, itu tuh ada kadar prioritasnya nggak, Kak? Maksudnya nih, misalkan dalam suatu paragraf tuh, ya, itu ada yang ini juga nggak? Maksudnya ada yang pertama nggak baku, terus nggak logis, nggak hemat. Misalkan di kalimat satunya nggak hemat, di kalimat duanya nggak logis, tapi di kalimat ketiganya strukturnya nggak jelas. Nah, itu kalau misalkan ditanya kalimat efektif, prioritas kita tuh yang mana dulu, Kak, buat nentuin kalimat itu nggak efektif gitu. Oke, prioritas ya. Prioritas ketika ditanyakan kalimat tidak efektif, teman-teman auto analisis dulu kalimatnya. Karena biasanya memang yang paling sering, yang paling banyak itu si kalimat itu tidak efektif, menyebabkan dia tidak efektif dari struktur, teman-teman. Makanya harus jago analisis dulu. Kalimat tuh ya fungsinya di situ. Gitu. Lalu kalau teman-teman dirasa sudah sudah menganalisis ternyata tidak ditemukan, maka teman-teman berpindah, atau mungkin ini ke kehematan gitu ya, gitu maksudnya. Nah, baru teman-teman temukan
temukan syarat-syarat yang lain gitu loh. Tapi memang kalau prioritas utama biasanya memang lebih ke ini sih, ke strukturnya gitu, Hasya. Gitu. Makanya harus jago analisis kalimat. Harus sudah mahir betul, maksudnya kata kakak tuh maksudnya harus sudah mahir betul, teman-teman bisa menentukan, oh ini subjek nih, oh ini predikat, oh ini keterangan gitu. Gitu ya. Apakah bisa dipahami, Hasya? Memuaskankah jawabannya? Memuaskan sekali, Kak. Oke, sip. Boleh teman-teman silakan dicek di grup chatnya, sudah ada link kuisisnya. Bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, sangat diperbolehkan ya. Coba kita lihat dulu partisipannya. Oke, berarti 9 orang ya teman-teman ya. Sambil menunggu, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Apapun itu loh. Enam orang, 3 orang lagi, 2 orang lagi. Kakak jelasinnya kecepatan nggak sih teman-teman? Enggak, Kak. Enggak ya. Aman, aman. Masih bisa dipahami ya, masih bisa diikuti ya sama teman-teman semua ya. Bisa, Kak. Insya Allah. Saya bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, siapa satu lagi yang belum masuk nih? Atau kita mulai aja dulu kali ya. Siapa nih yang belum masuk teman-teman? Nita, Reza, udah, Zirli, Marni. Siapa Zam-zam. ya? Alifah. Hasya belum? Hasya. Udah deh. Ahmad Jam-Jam. Azam tidur, Kak. Ya Allah, kasihan sekali. Kayak berarti kalau gitu kita... Hah? Enggak, Kirain bener. Zam, udah join belum, Zam? Mana sih? Ahmad. Belum ya? Enggak. Santai enggak? Oh, berarti kalau gitu kita mulai dulu aja ya. Ya kan mulai aja Kak. Oh iya, maafkan. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengerjakan teman-teman, mudah-mudahan mudah. Hati-hati teman-teman ya, sekali lagi mesti hati-hati. Hati-hati milihnya, hati-hati terkecoh. Tuh, hati-hati tuh, pada merah-merah. Teman-teman hati-hati, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Coba.
Ditekankan sekali lagi teman-teman, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Semangat teman-teman. Zam-Zam, Alifa, Hasya, Marni. Hati-hati. Nah, mulai Zam-Zam. Yuk. Semangat, gengs. Oke. Kori, Salitri, Zirli, Siti, Nita. Zam-Zam, semangat. Semuanya deh semangat, semangat. Semangat. Persaingannya agak ketat nih. Zirli, Kori. Marni, Hasya, semangat. Hasya. Oke, semangat teman-teman. Oke, teman-teman, karena waktunya sebentar lagi akan habis atau akan selesai, teman-teman masih lanjut post testnya. Lagi sambil kakak tutup ya. Meskipun teman-teman tidak bisa menjawab, tapi setidaknya mungkin teman-teman
masih bisa mendengarkan, ya kan? Nah, menarik ya ini skornya. Marni sama Hasya, ayo semangat. Sawitri sudah selesai ya. Sawitri, hai. Hai. Oke, teman-teman sudah 11.29 sambil teteh tutup. Terima kasih atas segala perhatiannya, teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Khawatirnya ada salah kata juga dari kakak. Teman-teman semangat terus belajarnya. Jangan lupa juga jaga kesehatan. Ya, tuh, karena sudah ada aba-aba nih untuk kita meninggalkan. Terima kasih teman-teman ya. Bisnisnya masih lanjut, boleh? Mangga saya serahkan kepada Kang Ilman. Oke, terima kasih banyak Teh Mei, dan maaf banget karena sebagai host di sini saya cuma bisa aktif di awal sama di akhir ya. Karena Tidak apa-apa Kang, santai aja. Dan saya rasa sih ngelihat di akhir dan di awal saya melihat sangat menarik materinya, dan juga teman-teman yang ada di sini semoga masih bisa mengikuti walaupun agak siang ya Teh. Tapi insya Allah masih bisa lah, dan semangat, dan semoga bisa berkah juga apa yang didapatkan, bisa diaplikasikan kita nanti di UTBK atau tryout yang akan datang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat Teh Mei dan juga buat semuanya. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu LS ya. Jadi LS itu intinya teman-teman atau lingkar studi itu bisa sambil mengerjakan juga, tapi bisa sambil istirahat. Jadi nggak terpaku dengan waktu, jadi nggak panik gitu ya, dan juga nggak terlalu di layar terus gitu ya. Jadi bisa kotak-kotak atau mungkin tulis-tulisannya di kertas atau lain hal, atau bisa sambil tiduran dan lain-lain. Sip. Terima kasih kalau gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf juga dari saya apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga Kang. Terima kasih juga Teh. Terima kasih.